Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Di malam hari ini kebetulan saya di rumah saya di Omah Kayu di Bantul, Yogyakarta, teman-teman. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di malam hari ini saya pengen mengajak teman-teman ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, kalau kita lihat akhir-akhir ini kan sangat gencar tuh ya pemberitaan tentang survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia gitu kan, yang memposisikan Prabowo Subianto sebagai memimpin ya, elektabilitasnya itu heading memimpin nomor 1, kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo, dan nomor 3 lah Anies Baswedan. Jadi kita nggak ngerti ya kalau kemudian ada calon capres yang keempat, kemungkinannya juga ada ya, karena memang pemberitaannya isunya akan ada capres yang keempat yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai PAN gitu kan, yang tentunya sepertinya sih gambarannya Erlangga Hartarto gitu kan. Terlepas dari itu semua gitu kan, yang patut dicermati adalah sekarang ini peningkatan elektabilitas daripada Prabowo Subianto. Nah ini Prabowo Subianto ini kan sebetulnya kalau awal-awal ketika ada wacana untuk mencalonkan beliau, sebetulnya tampaknya elektabilitasnya juga nggak sekuat sekarang ya, posisinya selalu di bawah Ganjar Pranowo, kadang-kadang juga di bawah Anies Baswedan, tapi sekarang melejit ya gitu kan. Karena kita lihat memang strateginya Prabowo Subianto ini sangatlah pas, dan saya pikir ini sangat mempengaruhi ya suara di peta suara capres-capres yang didukung oleh pemerintah saat ini, yang notabene hingga saat ini masih ada 2 gitu kan. Kita lihat Prabowo Subianto ketika kalah di Pilpres 2019, kemudian beliau bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan, Partai Gerindra juga bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan. Beliau kemudian menjabat menjadi Menhankam ya, menteri di kabinetnya Presiden Joko Widodo. Sepertinya sejak saat itu kemudian Prabowo Subianto ini tampak begitu dekat, erat gitu kan, hubungannya sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Tampaknya memang sudah sejak lama beliau membangun memframing dirinya sebagai, ataupun membranding dirinya sebagai the next Presiden Joko Widodo gitu kan. Jadi memang labelnya itu sepertinya menempel lekat ya gitu kan. Jadi Prabowo Subianto sepertinya udah mulai membangun, karena realistisnya kalau beliau mau maju di Pilpres 2024, kemungkinan besar beliau harus membangun regrouping kekuatan lagi, pengikut ataupun para simpatisan yang baru, karena kemungkinan besar simpatisan pemilih beliau di Pilpres 2019 kemungkinan besar akan banyak yang beralih gitu kan. Karena memang dulu ketika Pilpres 2019 sepertinya memang simpatisan Prabowo Subianto ini kebanyakan dari penganut Islam ya, penganut religius Islam yang agak keras gitu kan. Kita tahu dulu sempat kemudian terjadi friksi, terjadi gesekan yang sangat kuat ketika memang para pendukung ataupun simpatisan Prabowo Subianto memperjuangkan habis-habisan waktu itu. Mereka berjuang habis-habisan untuk pemenangan Prabowo Subianto, yang akibatnya kemudian terjadi gesekan yang sangat keras, sampai dulu dikabarkan juga terjadi korban jiwa. Dan apa jadinya, dan malah kemudian mereka mendapati kemudian Prabowo Subianto menyeberang, kemudian bergabung dengan koalisi pemerintahan dengan alasan rekonsiliasi nasional. Tentunya hal tersebut kemungkinan besar akan berdampak ya. Pastinya banyak yang kemudian menarik dukungannya, yang tentunya pastinya nggak lain dan nggak bukan mau kemana mereka kan, kalau nggak kemudian menggunakan hak pilihnya, pastinya ke Anies Baswedan gitu kan. Karena nggak mungkin kalau penggunanya kecil sekali kalau kemudian mereka beralih ke Ganjar Pranowo gitu kan. Kecuali ada calon yang keempat yang kemudian memang sifatnya calonnya lebih
lebih berkonsep religius gitu kan. Kalau sekarang kan kebanyakan kan partai-partainya ini konsepnya partai nasionalis plus religius gitu kan. Itu kemungkinan gitu kan. Tapi kalau sekarang kan memang cuman konsep yang memang calon yang memangnya sepertinya yang memang satu profil sama mereka, cuman harapannya cuman di Anies Baswedan. Artinya memang kemungkinan besar mereka akan beralih ke Anies Baswedan. Sedangkan Prabowo Subianto sendiri akhirnya memang sudah sejak lama sepertinya menyadari hal tersebut, makanya kesininya memang beliau memposisikan branding, profiling dirinya, kemudian frame-nya itu bahwasanya Prabowo Subianto the next Presiden Joko Widodo adalah salah satu memang capres yang kemudian akan melanjutkan segala proyek-proyek pembangunan, agenda-agenda pembangunan yang memang udah dimulai di zaman Presiden Joko Widodo. Dan tampak sekali kedekatannya mulai ketika terjadi mulai banyak bermunculan capres-capres ya, ketika peresmian kemudian Ganjar Pranowo dicalonkan sebagai capres dari PDIP, Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan, Prabowo Subianto semakin intens. Kalau kita lihat Prabowo Subianto di sini kemudian berusaha kan menjalin hubungan silaturahmi dengan para purnawirawan, baik dari jenderal-jenderal ataupun para perwira atau prajurit gitu kan, dari TNI ataupun Polri pensiunan gitu kan. Artinya regrouping, bahkan kemudian beliau rekonsiliasi ya, didukung oleh Jenderal Wiranto. Ini sangat surprise sekali kan. Kemudian selain itu juga beliau sepertinya intens sekali pendekatan kepada Presiden Joko Widodo dan juga keluarga Presiden Joko Widodo. Yang kalau saya lihat Presiden Joko Widodo juga memberikan sepertinya memberikan sinyal lampu hijau kepada Prabowo Subianto gitu kan. Tampak dengan kedekatan Presiden Joko Widodo selalu tampil di media sosial, ketika kemudian intens sering bertemu dengan Prabowo Subianto, walaupun dengan alasan bahwasanya Prabowo Subianto adalah menteri beliau ataupun pembantu beliau sebagai presiden gitu kan. Tapi tampaknya nggak bisa dibohongin, memang kedekatannya memang sepertinya tampak sekali ya. Begitupun juga Prabowo Subianto juga kemudian berkunjung langsung ke rumah Presiden Joko Widodo di Solo ketika silaturahmi pas Hari Raya Idul Fitri, juga bertemu dengan putra Presiden Joko Widodo di situ, Mas Gibran, Mas Wali Kota Solo gitu kan. Tampaknya ini pengaruhnya sangat besar. Prabowo Subianto juga sepertinya mendapatkan simpati ya dari para pendukung, simpatisan Presiden Joko Widodo gitu kan, yang notabene udah nggak maju lagi karena memang udah dua periode ya. Dan kita tahu relawan Joko Widodo ini kan jumlahnya sangat besar gitu kan, yang ada di seluruh wilayah Indonesia, jumlahnya besar gitu kan, dan sepertinya berperan besar pada pemenangan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 yang lalu gitu kan. Yang jelas kalau kemudian Prabowo Subianto itu bergabung dengan Ganjar Pranowo ataupun mungkin Prabowo Subianto tidak mencalonkan, sepertinya suara itu semuanya akan tertuju, akan tumpah ke Ganjar Pranowo. Tapi sampaknya sekarang karena Prabowo Subianto juga mencalonkan diri, ya kemungkinan besar akan menggerus sebetulnya potensi-potensi suara yang sebetulnya akan tumpah ke Ganjar Pranowo, karena memang Prabowo Subianto tampaknya sekarang juga all out di dua provinsi yang dulu beliau kalah ya di Pilpres 2019, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Tapi sekarang dengan muka baru, karena beliau sepertinya di belakangnya adalah Presiden Joko Widodo dan keluarga Presiden Joko Widodo. Artinya memang kalau kita lihat berhasil enggaknya, kalau kita lihat dari hasil-hasil survei belakangan ini, tentunya nggak bisa dianggap enteng gitu kan, dan nggak bisa disepelekan oleh pihaknya yang tentunya Ganjar Pranowo ya. Karena Prabowo Subianto ini meningkat drastis ya elektabilitasnya beberapa bulan terakhir ini. Artinya Prabowo Subianto suka nggak suka gitu kan, beliau berhasil meregrouping, menyusun ulang kekuatan daripada simpatisan dan pendukung beliau, yang tentunya pastinya sebagian besar adalah para simpatisan dan pendukung Presiden Joko Widodo X yang dulu pemilih di 2019. Dan tampaknya memang fokus ya Prabowo Subianto ini di posisi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sepertinya all out gitu kan.
tampak sekali dan sepertinya udah menunjukkan hasilnya, karena kemudian Prabowo Subianto itu secara mengejutkan berdasarkan survei-survei itu memimpin ya di atas Ganjar Pranowo. Kalau untuk Anies Baswedan nggak berpengaruh banyak, karena memang Anies Baswedan sepertinya basic akar rumput pendukungnya pastinya berbeda gitu kan. Yang jelas sepertinya yang tampaknya sepertinya agak dirugikan ya mungkin Ganjar Pranowo, karena pastinya suara-suara yang mau diraih direngkuh oleh Prabowo Subianto saat ini pastinya dari para pendukung simpatisan Presiden Joko Widodo, yaitu para pendukung pemilih Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Saya juga sangat heran kalau kita lihat kan sebetulnya Ganjar Pranowo ini yang nyalonkan salah satu partai pemenang pemilu di 2019, suaranya besar sekali ya, lebih daripada 20% artinya kan. Tapi saat ini sebetulnya repot karena kemudian yang paling aman sebetulnya Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo Subianto atau Prabowo Subianto Ganjar Pranowo tentunya aman, karena hampir yakin 99% memenangkan ya kalau kemudian beradu satu lawan satu dengan Anies Baswedan gitu kan. Yang tambah repot kalau kemudian malah tambah lagi capresnya gitu kan, karena memang kita tahu kalau kemudian Airlangga Hartarto maju diusung oleh Partai PAN dan Partai Golkar, yang partai memang konsep pemilihnya juga pastinya konsepnya pemilih yang berkonsep nasionalis gitunya. Tentunya juga akan menggerus perolehan daripada pemilih nasionalis yang tentunya sebetulnya harusnya semuanya sebetulnya larinya ke Ganjar Pranowo, karena saya realistis sebetulnya musuh terberat realnya trade-nya daripada Anies Baswedan adalah Ganjar Pranowo. Tapi kemudian tampaknya sekarang posisi Anies Baswedan diuntungkan karena dari pihak yang memang didukung oleh pemerintahan, ada beberapa koalisi, ada dua ini sebetulnya memang semakin menarik simpati, tapi dari kelompok mereka sendiri, artinya memang ada friksi, ada pembelahan suara di sana. Ditambah lagi kalau kemudian ada calon yang keempat ya, yang tentunya memang dari kubu yang didukung pemerintahan, walaupun gitu kan kalau kemudian yang bertarung di Pilpres 2024 nanti gitu kan berkompetisi ya maksud saya gitu kan, calon dari Partai Golkar kemudian Airlangga Hartarto taruhlah, kemudian Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, artinya aman gitu kan. Itu mungkin yang diinginkan kan ya oleh Presiden Men, artinya siapapun yang menang posisi Presiden Joko Widodo tetap aman karena beliau memiliki pengaruh kepada mereka-mereka yang akan menang di Pilpres 2019, dengan catatan Anies Baswedan nggak ikut dalam kontestasi. Nah ini kalau ikut juga kan akhirnya memang sangat riskan sekali, karena memang isunya kan ada upaya-upaya gitu kan, pendekatan dari partai-partai yang mengusung Anies Baswedan, sehingga ada kemungkinan kalau kemudian partainya petal hilang salah satu, kesulitan kan untuk mencalonkan Anies Baswedan. Terlepas dari itu teman-teman, saya sebagai supporter ataupun pendukung Anies Baswedan, saya selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keimanan dari partai-partai yang mengusung calon Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 nanti nggak tergoda gitu kan. Walaupun pastinya intent ya pendekatan itu, artinya kalau kemudian sampai salah satu dari 3 partai pendukung Anies Baswedan itu kemudian berpindah koalisi, ya gimana lagi gitu kan, artinya Anies Baswedan nggak bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Tapi saya selalu berdoa, berharap bahwasanya dan saya yakin bahwasanya partai-partai yang mendukung Anies Baswedan tambah kesininya tambah semakin yakin untuk mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 nanti. Partai Keadilan, Partai Nasdem pun saya semenjak kasus kemudian kasus-kasus yang peristiwa-peristiwa yang agak menimpa Partai Nasdem gitu kan, terlepas dari kontroversialnya ada kecurigaan praduga bahwasanya ada intervensi politik ataupun kekuasaan, walaupun sudah ditolak oleh dugaan-dugaan itu oleh Bapak Surya Paloh, tapi tetap ada catatannya ya, beliau meminta untuk diperiksa dari timur ke barat, kemudian kalaupun ada memang benar ada dugaan-dugaan itu benar, biarlah alam semesta menurut Bapak Surya Paloh yang mengadili. Begitupun dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa Partai Demokrat belakangan ini ya, kita tahu kan
dari kelompoknya Bapak Muldoko sedang mengajukan PK di Mahkamah Agung. Artinya memang banyak peristiwa-peristiwa yang saya pikir kesininya malah menambah soliditas mereka, keyakinan mereka untuk betul-betul kuat ya, untuk kemudian betul-betul yakin mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 nanti. Karena memang saya pikir ya akan sangat sedih kalau kemudian para pengusung ataupun para simpatisan pendukung supporter Anies Baswedan juga lumayan banyak kalau kemudian nggak sampai kemudian maju di Pilpres 2024 nanti. Artinya memang yang bisa dilakukan oleh manusia itu adalah berusaha gitu kan, seperti saya bikin konten-konten dukung Anies Baswedan, dan kemudian nggak paling lepas, yang paling utama adalah bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya Anies Baswedan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang terpenting teman-teman. Kalau memang sudah suratan tangannya, suratan takdirnya Anies Baswedan, apapun yang dilakukan manusia untuk mencegah beliau untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 nanti, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki, pastinya akan susah ya, mustahil bagi orang untuk menghambat beliau. Kita doakan aja teman-teman. Terlepas dari itu semua, memang kalau kita lihat kontestasinya sekarang, posisi terakhir memang sangat menguntungkan Anies Baswedan gitu kan, karena memang kemudian Prabowo Subianto ini masuk ke dalam kan, posisinya sepertinya menggerus perolehan suara daripada yang seharusnya masuk ke pemilih Ganjar Pranowo gitu kan. Tapi sekarang kan memang Prabowo Subianto mencuat ya gitu kan, mencuatnya, tapi ini kan di pendukung di pihak sebelah yang didukung memang orang yang di pemilih daripada capres yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan yang lebih rumit lagi ketika ada calon keempat gitu kan, karena memang capresnya ini kan tipenya kalau dari kubu sebelah pendukungnya akar rumputnya adalah nasionalis ya, pendukung nasionalis gitu kan. Ada juga yang campuran lah, mix religius nasionalis seperti Partai PAN, kemudian juga Partai P3, cuman memang secara umum nasionalis, pemilih nasionalis. Dan kalau kemudian ada pilihannya 3 di situ, rupanya pastinya akan terpecah-pecah suaranya. Dan saya pun sebagai pendukung supporter Anies Baswedan berharap ya tetaplah seperti itu gitu, sehingga posisi peluang untuk Anies Baswedan untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 nanti tetap terjaga. Dan apapun itu sekarang tekanan-tekanan terhadap partai-partai pengusung Anies Baswedan saya anggap sebagai berkah, karena dengan tekanan-tekanan tersebut sepertinya mereka bertambah solid dan tambah yakin untuk betul-betul bertekad mengajukan Anies Baswedan maju sebagai capres di 2024 dan berusaha untuk memenangkan beliau di kontestasi 2024 nanti. Terlepas dari itu teman-teman, siapapun yang terpilih nanti, kalau menurut kita, baik itu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto ataupun Anies Baswedan, saya pikir sebagai supporter yang baik kita harus mendukung, bahwasanya mereka adalah aset terbaik bangsa Indonesia dan juga putra terbaik bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara bisanya cuma memberikan dukungan ya. Itu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Omah Kayu, Yogyakarta. Yuk matur nuwun.